teman-teman, hari ini aku akan bahas mengenai EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama aku Nikomala Tasya Greta, bisa dipanggil Tasya. EYD digunakan untuk mengatur tata cara ejaan yang benar dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, di sini akan membahas mengenai kaidah-kaidah umum dalam penulisan EYD. Dimulai dari penggunaan huruf atau pemakaian huruf. Seperti yang kita tahu, huruf dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, dimulai dari huruf A, B, C, hingga huruf Z. Bisa dilihat di samping ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan huruf vokal. Dalam bahasa dilambangkan menjadi 5 huruf vokal, terdiri atas huruf A, E, I, O, dan yang terakhir adalah huruf U. Nah, kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kaidah EYD selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital digunakan hanya untuk menuliskan nama, agama, kitab suci, dan penyebutan nama Tuhan. Seperti dalam penulisan nama, contohnya adalah penulisan nama Natasha. Huruf N-nya adalah huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan untuk nama suatu bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, yang huruf kapitalnya adalah terdapat dalam huruf I dalam penulisan Indonesia. Nah, kaidah selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring digunakan dalam penulisan sebuah buku atau majalah. Digunakan juga untuk penegasan kata atau kelompok kata dan penulisan unsur bahasa atau bahasa asing atau daerah yang belum disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian huruf tebal. Huruf tebal digunakan pada penulisan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tebal, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Seperti pada contoh di samping. Nah, kaidah selanjutnya yang akan kita bahas adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang mendapatkan imbuhan yang terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Kemudian kata depan. Kata depan terdiri dari di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, atau mereka ada di mana-mana. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat sebuah pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Pada bagian akhir diberikan tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata frasa atau kata bilangan. Contoh penulisannya yaitu telepon seluler, komputer, laptop, atau internet. Dalam setiap penulisannya, dalam penyebutannya itu diberikan tanda koma setiap katanya. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan dalam sebuah pertanyaan di akhir kalimat. Misalnya, kapan hari pemungutan suara itu tiba? Dalam penulisan itu terdapat tanda tanya pada akhir kalimat untuk melambangkan sebuah pertanyaan. Kemudian yang keempat yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Contohnya, tolong ambilkan daun itu.
Dalam kalimat tersebut terdapat perintah sehingga dilambangkan sebagai tanda seru untuk ungkapan sebuah perintah dalam teks tersebut. Nah, kemudian yaitu tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengungkapkan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Dalam penulisan merdeka atau mati terdapat tanda petik seperti dalam contoh di samping.